Halo semuanya, salam jumpa dalam Insight Channel, mengungkap kisah inspiratif bersama saya, Yus Ari. Kali ini kita akan mengulas sang pengurus Mike Tyson. Sebelum lanjut menonton video ini, jika Anda menyukai channel ini, dukung kami dengan bunyikan lonceng, beri tanda like, dan tekan tanda subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Selamat menonton. Tanggal 22 November 1986 di Las Vegas Hilton, Nevada, Amerika Serikat, dunia dikejutkan dengan munculnya seorang juara dunia tinju kelas berat yang masih sangat muda. Kemenangan technical knockout pada ronde kedua atas juara bertahan Trevor Berbick mengantarkannya merebut sabuk juara dunia tinju kelas berat versi Dewan Tinju Dunia WBC. Pencapaian ini juga mengantarkannya mencetak rekor baru sebagai juara tinju dunia kelas berat termuda sepanjang sejarah dalam usia 20 tahun 5 bulan 22 hari. Rekor tersebut menggusur rekor lama yang ditorehkan Floyd Patterson pada tahun 1956. Dialah Mike Gerald Aaron Tyson atau yang lebih dikenal Mike Tyson. Setelah menggenggam sabuk juara dunia WBC, Tyson semakin tidak tertahankan untuk menapak lebih tinggi, memperkuat dominasinya di percaturan tinju kelas berat dunia. Tanggal 7 Maret 1987 menjadi penegasan berikutnya bagi ambisi Mike Tyson untuk menjadi yang terbaik di kelas berat. James Bene Cruiser Smith dipaksa menyerahkan sabuk juara dunia tinju kelas berat versi Asosiasi Tinju Dunia WBA melalui kemenangan angka mutlak. Puncaknya adalah ketika Mike Tyson mempecundangi Tony Tucker melalui kemenangan angka mutlak untuk merebut sabuk juara dunia Federasi Tinju Internasional IBF melalui kemenangan angka. Atas kemenangan inilah yang pada akhirnya mengantarkan Mike Tyson menjadi juara dunia tinju kelas berat tak terbantahkan, undisputed, dengan menyatukan ketiga sabuk juara dunia yakni WBC, WBA, dan IBF. Lengkaplah sudah pengakuan atas prestasi Mike Tyson, yakni menjadi yang terbaik dari yang terbaik di jajaran tinju dunia kelas berat. Bahkan dengan prestasinya yang fenomenal itu, menempatkan Mike Tyson sebagai seorang legenda. Akan tetapi, di balik menterengnya karir Mike Tyson dalam dunia tinju, sebenarnya ada peran sentral dari seorang figur yang mampu melihat potensi yang terpendam dalam diri Mike Tyson, lalu dengan senang hati mengasuhnya, mendidik dia, dan menumbuhkan rasa percaya dirinya, sehingga menjadi seorang petarung dengan prestasi yang cemerlang. Dialah Konstantin Kus de Amato, sosok di balik layar yang mengorbitkan Mike Tyson. Jauh-jauh hari sebelum menggapai gelar tinju dunia, kehidupan kelam pernah dialami oleh Mike Tyson. Tyson lahir pada tanggal 30 Juni 1966 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dari orang tua Jimmy Kirkpatrick dan Lorna Tyson. Saat Tyson berusia 2 tahun, ayahnya meninggalkan keluarganya. Akhirnya ibunya harus merawat Tyson beserta kedua saudaranya, Rodney dan Dennis. Karena kesulitan keuangan, akhirnya keluarga Tyson pindah ke Brownsville, Brooklyn, sebuah lingkungan yang terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Dengan posturnya yang kecil dan pemalu, Tyson sering menjadi target untuk dibuli. Untuk mengatasi seringnya dia dibuli, Tyson mulai mengembangkan gaya pertarungan jalanannya sendiri, yang pada akhirnya bertransisi menjadi aktivitas kriminal. Gengnya yang dikenal sebagai Jolly Stompers menugaskan Tyson untuk mengambil uang di mesin kasir, sementara anggota yang lebih tua menodongkan senjata kepada para korban. Saat itu Tyson baru berusia 11 tahun.
Tyson sering berurusan dengan polisi karena aktivitas kriminal kecilnya. Pada usia 13 tahun, ia telah ditangkap lebih dari 30 kali karena perilaku buruknya. Tyson dimasukkan ke Tyrone School for Boys, sebuah sekolah reformasi di bagian utara New York. Di sekolah tersebut, Tyson bertemu dengan konselor Bob Stewart yang pernah menjadi juara tinju amatir. Tyson dengan antusias meminta Stewart mengajarinya cara bertinju. Stewart pun dengan berat hati menyetujui permintaan Tyson dengan syarat Tyson harus menjauhi masalah dan bekerja lebih keras di sekolah. Tyson akhirnya berhasil meningkatkan kemampuan membacanya ke tingkat kelas 7 dalam hitungan bulan. Ia juga bertekad untuk mempelajari apa yang bisa ia lakukan tentang tinju dan sering menyelinap dari tempat tidur setiap jam malam untuk berlatih tinju. Pada tahun 1980, Stewart merasa telah memberikan semua pengalaman yang ia miliki dalam dunia tinju dan telah mengajarkannya kepada Tyson. Ia kemudian memperkenalkan petinju yang bercita-cita tinggi itu kepada manajer tinju legendaris, Konstantin Cus D'Amato. Perkenalannya dengan Cus D'Amato inilah yang menjadi jembatan emas bagi Tyson dalam upaya mewujudkan cita-citanya menjadi juara tinju dunia. Bahkan lebih dari itu, perjumpaan dengan Cus D'Amato membuka lembaran baru bagi kehidupan Mike Tyson, yakni dari seorang kriminal menjadi seorang pemuda yang memiliki harapan. Di tangan Cus D'Amato inilah Tyson benar-benar ditempa secara lahir dan batin. Tidak hanya fisiknya yang dibentuk, tetapi juga ketangguhan mentalnya sebagai seorang petarung. Dengan berbagai fasilitas pendukung yang memadai, membuat kemampuan tinju Tyson berkembang dengan pesat. Cus D'Amato memiliki semua yang dipersyaratkan untuk membawa Tyson meraih kesuksesan, yakni sebuah sasana tinju di Catskill, New York. D'Amato juga memiliki insting yang tajam untuk melihat potensi setiap petinju yang dapat diorbitkan menjadi seorang juara. Dalam pandangan Cus D'Amato, Tyson memiliki semua yang disyaratkan untuk menjadi seorang juara dunia. Keyakinan itu disampaikan Cus D'Amato saat menyaksikan pertama kali Tyson melakukan latih sparring dengan Bob Stewart selama 3 ronde. Memang saat itu juga yang ditunggu-tunggu Tyson, karena dia ingin mengetahui bagaimana respon Cus D'Amato tentang potensinya. Apa yang disampaikan Stewart kemudian membuat Tyson benar-benar berkobar-kobar semangatnya, karena menurut Stewart, Cus D'Amato memberikan penilaian bahwa jika tidak ada hal yang luar biasa, maka ia sangat yakin Tyson adalah calon juara dunia tinju kelas berat, asalkan digembleng melalui pendekatan yang tepat. Cus D'Amato mengakui bahwa Tyson memiliki karakter yang kompleks. Amato juga memahami kebingungan Tyson yang masih muda tentang apa yang sesungguhnya ia butuhkan untuk membangun karirnya. Dia membutuhkan bimbingan kuat dari D'Amato. Akhirnya hal ini juga membuat Tyson percaya pada D'Amato. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang mau membimbingnya, Amato melihat potensi yang ada dalam diri seorang remaja yang bermasalah dan menyadari sepenuhnya hanya melalui bimbingan yang tepatlah kepada Tyson bisa diorbitkan menjadi juara dunia. Dalam banyak hal, D'Amato menyelamatkan Tyson dari kehidupan kriminal dan memberinya kesempatan untuk membangun masa depan cerah bagi dirinya sendiri. Dia punya kemampuan, dia punya potensi, dan yang terpenting, dia punya keinginan. Dia sangat ingin menjadi juara dunia, kata Cus D'Amato. Amato memahami dengan baik dan benar tentang cara bagaimana membimbing Tyson. Hal tersebut dikarenakan dia juga memiliki pengalaman kehidupan jalanan. D'Amato dibesarkan dalam rumah tangga Italia-Amerika di lingkungan pusat kota Bronx yang sulit di New York. Dia tumbuh dan belajar bagaimana menjaga dirinya sendiri dan sering terlibat perkelahian di jalanan. D'Amato sangat menyukai kehidupan yang sulit itu.
Jadi tidak mengherankan saat ia berkenalan dengan Tyson. Dia memahami dan tahu persis cara mendekati remaja yang bermasalah itu. Tyson juga bersaing di jalanan. Dia adalah anak yang sangat pemarah, mudah marah karena kemiskinan dan kekurangan kesempatan sebagai ras minoritas. Tyson terpaksa mengalami kehidupan kriminal. Dia mencuri dan merampok dan sering masuk fasilitas penahanan dan pemasyarakatan remaja. D'Amato tahu cara mengendalikan Tyson dan mengajarinya untuk menahan kemarahannya itu demi kebaikannya sendiri. Kus D'Amato mengarahkan agresi Tyson terhadap tinju dan memberitahunya bahwa dia memiliki masa depan dalam bidang tinju dan berhasil menyalurkan energi yang positif saat keduanya berlatih bersama di gym. Karena D'Amato memahami bahwa tinju adalah permainan mental dan fisik, dia lalu meminta Tyson mempelajari koleksi video tinju yang lama dan membaca buku di sela-sela sesi latihan. Hal ini membantu menenangkan pikiran Tyson dan melatihnya untuk berpikir. Sejak perkenalan Tyson dengan Amato terjadi, saat itu pula mereka sepertinya sulit untuk dipisahkan. D'Amato memutuskan mengasuh Tyson, membawa dia ke rumahnya, memberi dia makanan dan tempat berlindung. Tyson sejak usia 13 tahun menunjukkan potensi yang besar. Dia adalah spesimen fisik dengan kekuatan terpendam di kedua tangannya, namun tumbuh dalam kemiskinan di Brooklyn. Tyson dihadapkan pada kenyataan hidup yang kurang beruntung sejak dini. Tyson tumbuh sebagai seorang anak muda yang pemarah, mudah tersinggung oleh siapapun. Sikap pemarahnya semakin terkontrol di bawah bimbingan D'Amato. Tyson tidak pernah mengenal ayah kandungnya. Karena itu, ketika dia datang dan tinggal di rumah D'Amato, dia sering memanggilnya dengan sebutan ayah kulit putih. Dengan membawa Tyson ke rumahnya sendiri untuk tinggal bersamanya, menafkahi serta merawatnya, pada akhirnya D'Amato mendapatkan kepercayaan dari Tyson. Kus D'Amato membesarkan Tyson seolah-olah dia adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Dengan pengalaman Kus D'Amato yang panjang serta ditopang kepintarannya dalam dunia tinju, bukanlah sesuatu yang sulit untuk mengembangkan potensi Tyson serta mengorbitkannya menjadi seorang juara dunia. Pengalamannya yang panjang di dunia tinju ketika mengasuh mantan juara dunia dan peraih medali emas Olimpiade Floyd Patterson serta juara dunia tinju asal Puerto Rico Jose Torres menjadi garansi bagi Tyson bahwa Kus D'Amato adalah sosok yang tepat dan mumpuni dalam membimbingnya. Filosofi tinju D'Amato sangat mengandalkan pemanfaatan kecepatan dan keseimbangan untuk menghasilkan daya rusak yang maksimal. Gaya tinju pick a bow khas Tyson, di mana sarung tangan melayang tepat di atas kedua tulang pipi dan kepala bergeser ke samping, adalah produk kejeniusan D'Amato. Gaya tinju ini membuat petarungnya tetap aktif berdiri, menggunakan momentum untuk berayun dari sisi ke sisi seperti pendulum dan sangat unik serta sulit diuraikan. Gerakan yang sangat berbeda ini memanfaatkan berbagai kemiringan penyelaman yang eksplosif, memberikan beban kinetik di balik setiap pukulan. Pukulan paling kuat dari gaya ini adalah hook kiri dan uppercut yang membuat Tyson terkenal. Salah satu pelajaran paling penting yang pernah diajarkan Kus D'Amato kepada Tyson adalah bahwa hanya melalui mimpi yang besar yang bisa membawa kesuksesan besar. D'Amato menanamkan etos kerja dengan standar yang tinggi kepada Tyson, sehingga membuat Tyson selalu mengungguli lawan-lawannya di gym. Hal yang paling penting dan sangat menentukan dari hubungan antara Tyson dan Kus D'Amato adalah faktor terbangunnya rasa saling percaya. D'Amato percaya kepada Tyson. Sikap D'Amato ini benar-benar memikat hati Tyson. Tyson menghabiskan waktu bertahun-tahun di awal kehidupannya tanpa sosok seorang ayah
yang bisa ia jadikan sandaran. Sebelum bertemu dengan Cus D'Amato, Tyson ditakdirkan mengalami kegagalan hidup. Namun D'Amato melihat dan menemukan sesuatu yang istimewa dalam dirinya. D'Amato percaya kepada petarungnya dan bekerja secara kreatif untuk membangun kepercayaan diri mereka guna mewujudkan prestasi yang gemilang. D'Amato menanamkan filosofi juara ke dalam lingkungannya, dan Tyson pun demikian. Bimbingan semacam inilah yang sangat penting bagi pendidikan mental Tyson, karena Tyson bisa saja suatu saat kembali kepada kehidupan jalanannya yang suram. Namun pengaruh D'Amato memastikan bahwa Tyson berada di jalur yang benar. Setelah karir amatirnya yang luar biasa, Tyson menjadi petinju profesional dan ikut mewarnai percaturan tinju kelas berat dunia dengan prestasinya yang gilang gemilang. Tyson telah menorehkan prestasi demi prestasi yang telah menjadi sejarah. Memang kehidupan Tyson akhirnya tak luput dari adanya hal-hal buruk, tetapi tanpa campur tangan D'Amato, kehidupan Tyson pasti lebih buruk. Kalah menang dalam sebuah permainan adalah hal yang lumrah. Demikian juga perjalanan karir Mike Tyson yang juga mengalami pasang surut. Tetapi apa yang telah ia gapai di bawah bimbingan Cus D'Amato telah menempatkan dirinya pada sebuah status istimewa yang tidak pernah akan dilupakan di dunia tinju, karena dia adalah seorang legenda. Demikianlah ulasan kita kali ini tentang sang pengorbit Mike Tyson. Inspirasi bagi kita adalah setiap kesuksesan yang kita gapai tidak semata datang dari usaha kita. Kesuksesan kita adalah juga andil dari lingkungan sekitar kita, juga dari orang-orang terdekat kita. Teruslah berkarya dan memberi inspirasi dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Saya Yus Ari mengucapkan terima kasih. Salam sukses.